Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida wa kafaa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian, khususnya para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mas Kumambang Gresik yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dalam agenda pembahasan perkuliahan ya. Ini sebenarnya mata kuliah usul fikih untuk semester 5 ya. Karena beberapa kendala jadi saya membuat video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti di video ini bisa menjadi semacam pembantu untuk memahami materi yang kita bahas. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai metode pengambilan kesimpulan hukum dari teks Al-Quran maupun As-Sunnah. Di mana pada pertemuan sebelumnya, langsung ya di kampus kita sudah membahas terkait mantuk dan mafhum. Ya, mantuk dan mafhum, di mana mantuk dan mafhum ini merupakan metode untuk memahami teks. Ya, jadi berdasarkan metodenya itu ada metode mantuk, ada metode mafhum. Nah, yang kita bahas kali ini adalah pembagian teks berdasarkan cakupan maknanya. Ya, cakupan maknanya. Yang kita bahas adalah amr, nahi, dan ibaha. Jadi teks Al-Quran dan As-Sunnah itu untuk memahaminya perlu metode. Ya, seperti kita singgung di pertemuan sebelumnya. Dan salah satu metode yang bisa kita pelajari yang sudah dibukukan oleh para ulama adalah dengan mengidentifikasikan termasuk jenis apa kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Ya, apakah termasuk jenis mantuk, apakah termasuk jenis mafhum, ya seperti yang kita bahas sebelumnya. Kemudian dari cakupannya, apakah cakupannya ini am, yang sifatnya umum, ataukah khos, ya yang maknanya tertentu, khusus, ataukah mutlak atau muqayyad, ya, atau amr atau nahi atau ibaha. Nah, itu merupakan metode-metode yang dibahas oleh para ulama. Nah, yang kita bahas kali ini adalah tentang amr dan nahi. Ya, amr dan nahi serta nanti ibaha include atau masuk di situ. Para pemirsa sekalian, jadi dalam ilmu usul fikih kita mengenal amr dan nahi. Al-amr itu artinya perintah, sedangkan an-nahi itu artinya larangan. Jadi teks-teks Al-Quran dan As-Sunnah itu ada yang bentuknya berupa amr dan ada yang bentuknya berupa nahi. Para ulama usul fikih memasukkan pembahasan amr dan nahi ini ke dalam pembahasan atau masuk dari cabang pembahasan al-am wal khos. Jadi dari cakupan maknanya lafadz itu dibagi menjadi ada lafadz al-am, ada lafadz yang khos. Am itu lafadz yang umum, ya. Lafadz yang cakupannya luas, yang mencakup jenis yang sangat luas. Dan lafadz-lafadznya bisa ditandai dengan beberapa indikator. Misalnya ditandai dengan kullu. Ya. Di Al-Quran ada kalimat kullu itu banyak. Misalnya Allah berfirman kullu mri'im bima kasaba rahin. Kata kullu itu menunjukkan umum. Atau al, ya, alif lam yang berfungsi istighraqiyah, yang berfungsi mencakup maknanya. Sedangkan kata khos itu kata yang khusus, ya. Kata yang khusus kalau para ulama mendefinisikan kalimat khos itu dengan
al-lafdzul mawdhu' lid-dilalah ala ma'nan wahidin ala sabilil infirad. Jadi hanya menunjukkan satu jenis saja. Kalau am itu seluruh jenis, kalau khos itu hanya satu jenis. Nah, khos ini kemudian dibagi 4 berdasarkan maknanya ya. Berdasarkan maknanya, khos ini dibagi menjadi 4. Ada yang mutlak, kemudian ada muqayyad, ya, dan itu bukan masuk pembahasan kita, atau berdasarkan bukan makna tapi bentuknya. Ada yang khos itu bentuk mutlak, ya, artinya tidak ada ikatan. Ada muqayyad, ada batasan, ya. Ada juga yang bentuknya amr, perintah, dan ada juga bentuknya larangan. Nah, mutlak, muqayyad, dan amr nahi ini 2 pembahasan yang terpisah, ya. Jadi bisa jadi amr berupa mutlak, amr berupa muqayyad, bisa jadi nahi berupa mutlak, nahi berupa muqayyad. 2 pembahasan yang terpisah, jadi kita bahasnya terpisah. Nah, yang kita bahas kali ini adalah al-amr wan nahi, perintah dan larangan. Nah, para pemirsa sekalian, pembahasan pertama kita adalah tentang al-amr. Yang akan kita bahas di sini adalah pembahasan yang sifatnya umum, dalam artian pembahasan-pembahasan yang sifatnya tafsili, yang rinci, itu tidak akan kita bahas di kesempatan kali ini, karena memang kalau kita ingin rinci ya nanti jurusannya bukan jurusan tarbiyah tapi jurusan syariah atau jurusan hukum atau jurusan perbandingan mazhabnya. Karena kita jurusan tarbiyah, maka kita bahas yang umum-umum saja terkait amr. Maka yang akan kita bahas di sini ada 3 hal. Yang pertama definisi dari amr, kemudian kedua sighot atau redaksi amr, dan yang terakhir adalah dilalah amr atau konsekuensi dari redaksi tadi itu apa, ya. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah definisi amr. Ya, kita bisa lihat di papan tulis definisi, ya. Jadi definisi dari al-amr, al-amru. Al-amr itu dalam bahasa Arab artinya perintah. Ya, kata perintah. Apa definisi amr menurut perspektif ilmu usulul fiqh? Kalau dari ilmu bahasa itu ada fi'il amr, ya. Fi'lul amri, kata kerja perintah. Didefinisikan kata kerja perintah itu adalah kullu fi'lin yutlabu bihi husuli amalin fi az-zaman al-mustaqbal. Yutlabu bihi husulu amalin, ya. Setiap kata kerja yang dengan kata kerja itu ada, atau kata kerja itu mengandung yutlab, ya, mengandung permintaan untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang, itu fi'il amr. Misalnya ijlis, duduklah, iqra, bacalah, ya. Atau ifham, pahamilah, itu fi'il amr, ya. Fakir, pikirkanlah, ya. Itu fi'il amr. Nah, tapi dalam ilmu usul fiqh, al-amr itu maknanya adalah al-lafdhu. Nah, jadi bukan hanya fi'il, ya, tapi lafaz. Ad-dal ala talabil fi'li. Fil mustaqbal ala jihati al-isti'la. Lamr adalah lafat. Al-lafat itu lafat, teks, ad-dal yang menunjukkan. Menunjukkan apa? Ala talabil fi'al. Menunjukkan permintaan
untuk melakukan suatu perbuatan fil mustaqbal, pada masa yang akan datang. Ala jihatil isti'la. Nah, di mana permintaan itu, perintah itu datang dari pihak yang kedudukannya lebih tinggi. Ista'la, ista'la ya sta'li itu yang lebih tinggi. Nah, ini definisi amr dalam ilmu usul fiqh. Jadi pertama, amr itu lafadz, ya, redaksi. Sehingga harus jelas redaksinya bagaimana. Ya, ada redaksi tertentu. Di mana redaksi ini punya indikator. Pertama, talabil fi'al. Ya, adanya permintaan atau tuntutan untuk melakukan perbuatan. Kapan? Fil mustaqbal. Ya, di masa yang akan datang. Siapa yang meminta atau siapa yang memerintahkan? Nah, yang memerintahkan adalah pihak yang kedudukannya lebih tinggi. Nah, ini definisi amr menurut ilmu usulul fiqh. Jadi kalau ada kata dengan yang masuk definisi ini, maka dia masuk amr. Kalau kita ambil contoh, ini contoh di kehidupan sehari-hari ya, tidak ada korelasi langsung dengan ilmu usul fiqh. Misalnya ada seorang ayah memerintahkan anaknya, "Nak, ini sudah waktunya atau hari-hari ujian, belajarlah." Atau, "Nak, ini sedang musim hujan, jaga kesehatan." Atau misalnya ada ayah ngomong ke anaknya, "Nak, kamu harus makan makanan yang bergizi supaya untuk menjaga kesehatan." Nah, permintaan dari ayah, ya, ayah dan anak itu kan kedudukannya lebih tinggi ya, orang tua ke anak, itu ayah yang minta ke anak. Ada perintah. Pertama ada redaksinya, ya, misalnya, "Nak, belajarlah." Perintah, redaksinya belajar. Redaksi fi'il amr, kata perintah. Nah, otomatis karena ayat tadi ngomong belajarlah, itu kapan terjadi yang belajar? Berarti anak tadi belum belajar, ya, misalnya anak tadi sedang main HP, ya. Lalu ayahnya lihat ini kok anak ini HP-an terus, disuruh belajar. Belajarnya berarti ketika diperintah dia belum melakukan, berarti dilakukan di masa depan. Masa depan itu tidak harus lama ya, bisa 1 menit lagi, 2 menit lagi, itu termasuk mustakbal, sudah masuk masa depan. Nah, kemudian tadi ada permintaan ya, permintaan. Jadi ada redaksi, redaksinya itu melakukan sesuatu, perintah untuk belajar. Nah, yang minta siapa? Ala jihadil isti'la, dilakukan oleh orang yang kedudukannya lebih tinggi, yaitu ayah, orang tua. Nah, ini definisi dari amr. Ini didefinisikan oleh Ibnu Al-Hajib di kitab Mukhtasar Al-Muntaha, juz 2 halaman 77. Nah, kalau ingin tahu referensinya, saya ngambilnya dari situ. Nah, ini adalah definisi. Saya rasa sudah jelas ya. Jadi ada 3 unsur, ada redaksi, kemudian redaksinya itu berupa permintaan untuk melakukan sesuatu ya, lalu dilakukan di masa yang akan datang, terakhir dilakukan oleh orang yang kedudukannya lebih tinggi. Itu definisi dari amr. Baik, kita masuk sekarang ke pembahasan berikutnya dari amr ini, yaitu redaksinya. Nah, tadi ada redaksi ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah redaksi amr itu seperti apa? Atau apa kalimat-kalimat yang itu kalau kita terapkan di dalam dalil Al-Quran dan As-Sunnah itu menunjukkan perintah. Apakah hanya fi'il amr saja atau ada kalimat yang lain? Para ulama usulul fiqh membahas ada beberapa jenis ya.
ada beberapa jenis redaksi dari fi'il amr. Redaksi amr, atau dalam bahasa Arab disebut dengan sighah, sighatul amr. Tidaknya ada 3 redaksi. Ya. Yang pertama adalah redaksi fi'il amr. Ya, ini tentu jelas fi'il amr. Lalu yang kedua fi'il mudhari' plus lam amr. Ya. Fi'il mudhari' plus lam amr. Fi'lul mudhari' atau al-fi'lul mudhari'u. Nah, kalau kita balik ya, lamul amr dulunya. Lamul amr dulu. Lam yang menunjukkan perintah dulu, baru fi'il mudhari'nya. Yang terakhir adalah jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah yang menunjukkan amr. Jadi yang ketiga ini secara tidak langsung jadi redaksi berita. Redaksi berita, tapi redaksi berita ini punya makna perintah. Punya makna perintah. Misalnya, kalau langsung ke contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga. Misalnya ada pengumuman, atau jangan pengumuman lah. Misalnya ada buku ya, buku yang di situ menyebutkan di antara tugas seorang suami adalah memberikan nafkah kepada keluarganya. Nah, itu tidak ada kalimat perintah di situ. Dan juga redaksinya itu hanya redaksi berita. Redaksi berita ini menunjukkan bahwa suami memiliki tugas menafkahi keluarga. Nah, itu kan tidak ada. Wahai suami, nafkahilah keluargamu. Tidak ada redaksi perintah seperti itu. Ya, tapi itu ada redaksi perintah. Di antara tugas seorang suami adalah memenuhi nafkah keluarga. Nah, itu nanti kita akan bahas contohnya secara real di dalam Al-Quran. Redaksi yang pertama adalah fi'il amr. Ya, fi'il amr. Nah, kalau kita lihat di sini, banyak contoh yang disebutkan dalam Al-Quran terkait fi'il amr ini. Bahwasanya fi'il amr adalah kata kerja perintah, ya, kata kerja perintah. Sebagaimana didefinisikan tadi di awal, bahwa kata kerja perintah atau fi'il amr itu memerintahkan sesuatu, kata kerja yang memiliki makna memerintahkan sesuatu yang harus dilakukan di al-mustaqbal, di masa yang akan datang. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, aufu. Aufu itu maknanya tepatilah, ya. Aufu ini fi'il amr untuk banyak orang, ya, untuk jamak atau untuk antum itu aufu, tepatilah bil uqud, janji-janjinya atau akad-akad yang telah kalian sepakati. Contoh yang lain misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-43. Ya, ini yang contoh yang mungkin sudah terkenal ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya. Ada aqimu, wa aqimu as-shalah wa atu az-zakah. Ya, ada atu. Aqimu dari kata aqama yuqimu. Nah, kalau yang diperintahkan banyak aqimu. Kalau satu aqim, ya. Nah, ini adalah contoh fi'il amr. Nah, jadi jelas, fi'il amr, kata kerja perintah. Artinya, bagi seorang yang ingin pelajari terkait bagaimana memahami lafaz-lafaz yang ada di Al-Quran, salah satu wasilahnya adalah harus belajar bahasa Arab. Itu sesuatu yang tidak boleh tidak dilakukan oleh seorang yang ingin pelajari
mana kandungan dari Al-Quran. Sehingga dia tahu kalau fi'il amr itu merupakan salah satu sighot amr. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari' plus lam amr. Ya. Nah, kalau fi'il mudhari' itu dalam ilmu nahwu adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya sesuatu di masa saat ini atau masa yang akan datang. Ya, itu fi'il mudhari'. Kalau yang masa lalu itu fi'il madhi. Saat ini akan datang dan juga perbuatan yang dilakukan terus menerus. Namun fi'il mudhari' ini berubah maknanya menjadi perintah ketika ditambahi salah satu huruf, yaitu namanya huruf amr. Salah satu contoh misalnya di surah At-Talaq ayat ke-7 Allah berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Ya. Di situ Allah menulis atau Allah berfirman liyunfiq. Aslinya yunfiqu, kemudian ditambahi dengan lam al-amr. Nah, menjadi li yunfiq. Nah, awalnya marfu menjadi majzum di dhammah. Karena ada tambahan lamul amr. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Nah, ini contoh redaksi amr yang menggunakan fi'il mudhari' plus lamul amr. Lalu contoh ketiga adalah jumlah khobariyah yang menunjukkan amr. Nah, kalau jumlah khobariyah ini merupakan kalimat atau redaksi berita ya. Jumlah khobariyah ini merupakan redaksi berita, tapi redaksi berita ini berfungsi untuk atau mengandung makna perintah. Nah, ini yang harus jeli. Kalau kedua contoh atau dua jenis sighot ini mungkin jelas ya. Kriterianya yang pertama kan lamul amr atau fi'il amr, yang kedua lamul amr. Ya, ketahuan dari bentuknya saja sudah ketahuan. Tapi ini harus seorang yang sudah pemahaman bahasanya cukup tinggi ya, sehingga bisa memahami hal ini. Karena kalau pemahaman bahasanya kurang ya sulit memahami kok bisa kalimat jumlah khobariyah atau redaksi perintah menjadi amr. Misalnya disebutkan di contoh di kitab Usulul Fiqh Al-Islami karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Contohnya adalah di surah Al-Baqarah ayat 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimmar radha'ah. Wal walidatu yurdi'na, para ibu-ibu ya, itu yurdi'na, menyusui anaknya, haulaini kamilain, selama 2 tahun ya, selama 2 tahun. Haulaini kamilain ya, selama 2 tahun penuh. Liman arada ayyutimmar radha'ah, bagi siapa yang ingin menyempurnakan persusuan. Nah, kalimat ini ya, menurut para ulama tidak hanya bermaksud mengabarkan bahwa ibu-ibu itu menyusui anaknya selama 2 tahun, tapi ada kandungan amrnya ya. Ada kandungan amrnya, ada kandungan perintah kepada ibu-ibu untuk menyusui anaknya selama 2 tahun. Itu contoh ya, sighot amr. Nah, dari 3 sighot ini maka kita baru bisa menentukan, oh ternyata ini adalah redaksi perintah. Tapi pertanyaan berikutnya, perintah ini fungsinya untuk apa? Apakah perintah ini fungsinya untuk wajib ya, untuk mewajibkan sesuatu, atau mengandung fungsi yang lain? Nah, tunggu dulu. Belum bisa ditentukan hanya melalui sighotnya. Harus diteliti terlebih dahulu. Ya, apakah ada indikator lain yang menunjukkan bahwa perintah itu tidak untuk wajib? Atau jelas bahwa perintah itu untuk wajib? Itu harus dilakukan penelitian terlebih dahulu. Nah, setelah ini akan kita bahas. Sampai sini jelas, ada 3, fi'il amr, fi'il mudhari' plus lam amr, atau lam amr plus fi'il mudhari' untuk sighot amr, dan ketiga jumlah khobariyah yang menunjukkan perintah.
Nah, pembahasan berikutnya dari fi'il amr ini adalah terkait konsekuensi, atau kalau para ulama membahasakan mujib, ya, mujibul amr. Kalau ada teks yang redaksinya itu perintah, maka apa fungsinya? Apakah fungsinya untuk mewajibkan atau ada fungsi yang lain? Ya, ya, kita tulis konsekuensi amr. Nah, ya, setidaknya ada dua fungsi, ya. Secara garis besar ada dua fungsi. Pertama yang patut kita pahami, sebagaimana didefinisikan di pembahasan sebelumnya, ya, bahwa amr itu redaksinya ya untuk mewajibkan melakukan sesuatu. Maksudnya isi dari perintah itu harus dilakukan. Itu fungsi dari amr, ya. Fungsi atau konsekuensi dari amr itu seperti itu. Jadi fungsi utama dari fi'il amr, ya, kita buat fungsi utama adalah lil wujub, untuk mewajibkan. Ya. Al aslu fil amri al wujub. Nah, kaidah usulnya seperti itu. Al aslu fil amri lil wujub. Jadi kalau ada fi'il amr, kalau tidak ada indikator lain yang menunjukkan bahwa itu bukan perintah yang sifatnya wajib, maka kembali ke kaidah asal al amru lil wujub. Ya, perintah itu redaksinya untuk mewajibkan. Banyak contohnya yang disebutkan sebelumnya itu sebenarnya contoh bahwa al amr lil wujub, contoh aqimus shalah wa atuz zakah, itu perintah yang menunjukkan wajib. Tidak ada yang indikator yang menunjukkan bahwa sholat 5 waktu dan zakat itu sunnah, tapi dua-duanya wajib. Tentu saja bersyarat, ya, wajibnya zakat dan sholat ini, tapi yang jelas tidak ada indikator bahwa dua perintah ini untuk selain wajib, untuk sunnah atau mubah. Ya, sampai di sini saya rasa jelas, ya. Tentunya contoh-contoh tadi, waqimus shalah wa atuz zakah wa'budullah, ya, wala tusyriku bihi syai'a ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Nah, itu semua perintah yang menunjukkan pada mewajibkan. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Nah, itu perintah-perintah yang fungsinya untuk mewajibkan. Nah, kemudian yang kedua, ya, jika ada indikator, kalau ini utama, sebut saja ini ada indikator lain. Nah, maka fungsi amr itu bisa berubah, ya. Ada banyak para ulama menyebutkan, hanya saja kita akan menyebutkan yang pokok-pokok saja. Ya, di sini setidaknya ada beberapa peralihan fungsi dari yang awalnya wajib menjadi tidak wajib. Yang pertama adalah sunnah. Para ulama mengistilahkan dengan istilah lain, ada nadab, ya, ada istihbab dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mubah atau ibaha. Nah, kemudian yang ketiga, inzar. Inzar itu artinya peringatan, ya, peringatan. Kemudian yang keempat adalah doa, ad-doa. Dan yang terakhir, ta'jiz. Ta'jiz itu artinya tantangan yang tidak akan mungkin direalisasikan, itu namanya ta'jiz. Baik, kita bahas satu persatu dari 5 fungsi ini, ya, 5 fungsi atau 5 konsekuensi dari amr. Pertama, amr yang menunjukkan sunnah. Contoh, misalnya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-282.
282 ini ayat terpanjang di Al-Qur'an tentang hutang. Di situ Allah menyebutkan wastashhidu syahidaini mirrijalikum. Ya. Kalau kamu berhutang itu datangkanlah 2 saksi mirrijalikum. 2 saksi yang berupa orang laki-laki. Ya, 2 saksinya harus laki-laki. Nah, lalu di awal ayat itu juga disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubu. Diperintahkan untuk menulis hutang. Jadi hutang itu ada 2 yang diwajibkan ketika berhutang. Harus mendatangkan 2 saksi, ada saksinya dan harus ada pencatatan transaksi hutang. Mungkin kita akan merasa masa hutang 10.000 saja wajib seperti itu. Nah, makanya nanti dulu ini contoh yang nadab tadi atau sunnah. Ada indikator lain ternyata yang menunjukkan bahwa perintah dalam ayat itu ya itu kan menggunakan sigot amr ya dua-duanya. Itu bukan perintah untuk mewajibkan, tapi perintahnya adalah perintah yang menunjukkan anjuran atau sunnah. Artinya lebih baik dilakukan. Tapi kalaupun tidak dilakukan, tidak berdosa. Apa indikator yang menunjukkan bahwa perintah itu fungsinya untuk sunnah? Indikatornya ada di ayat berikutnya ternyata. Fa in amina ba'dhukum ba'dhan falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Kalau saling percaya antara kedua belah pihak, ya maka cukup dengan kepercayaan itu. Tidak usah dicatat, tidak usah ada saksi pun tidak masalah. Meskipun perintah ini juga cukup bagus ya, terutama bagi orang-orang yang suka menunda-nunda bayar hutang itu kan cukup bagus diterapkan perintah ini. Ya, tapi sekali lagi itu fungsinya untuk sunnah. Kemudian mubah, ya al-ibahah. Al-ibahah. Misalnya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-60, kulu washrobu, makan dan minumlah. Juga di surah Al-Mu'minun ayat ke-51, kulu minat thayyibat. 2 ayat ini memerintahkan makan dan minum. Lihat, redaksinya jelas sighotnya fi'il amr. Makan dan minumlah. Tapi pertanyaannya apakah sighot amr ini berfungsi untuk wajib? Nah, itu dia. Ada qarinah atau indikator. Perintah makan dan minum, manusia diperintahkan untuk makan dan minum. Ya. Sementara makan dan minum itu sendiri sebenarnya merupakan tabiat dasar manusia. Ya. Tidak diperintahkan di ayat itu pun manusia secara fitrah, secara tabiat ya pasti nyari makan, nyari minum ya untuk keberlangsungan hidupnya. Kalau tidak seperti itu kan ya bisa menyebabkan kematian ya. Nah, karena ada indikator itu ya sebagaimana disebutkan di Ushul Fiqh Al-Islami di sini biqarina annal akla wasyurba bihasabi istid'a'it tabi'ah al-basyariyah. Jadi karena tabiat manusia, maka secara otomatis perintah di ayat itu bergeser dari awalnya wajib menjadi ibahah. Ibahah itu ya boleh ditinggal, boleh tidak, ya boleh dilakukan, boleh tidak, dan tidak berpengaruh apa-apa, tidak ada konsekuensi hukum apapun. Kemudian fungsi yang ketiga, inzar. Inzar itu peringatan, ya. Inzar itu peringatan. Misalnya di surah Ibrahim ayat ke-30. Ini kan berbicara sebelumnya alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufra wa ahalla qaumahum daral bawar ya. Itu menunjukkan bahwa orang yang mengingkari nikmat Allah berupa nikmat keimanan kemudian malah beralih kepada nikmat atau azab Allah berupa api neraka. Ya, lalu di ayat 30 itu disebutkan qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Bagi orang-orang yang kafir dipersilahkan oleh Allah. Tapi mempersilahkannya dengan redaksi perintah, tamatta'u. Bersenang-senanglah kamu di dunia ini. Lakukan apapun yang kamu mau, ya. Fa inna masirakum ilan nar. Tapi ingat tempat kembalimu akan ke neraka. Perhatikan para pemirsa sekalian, di situ redaksi perintah, tamatta'u, bersenang-senanglah, silakan kalian melakukan apapun, tapi ingat bahwa nanti tempat kembali kalian adalah
fa inna masirakum ilan nar, tempat kembali kalian adalah ke neraka. Maka dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwasannya al-amr, ya, tamatta'u di sini bukan untuk wajib. Tidak mungkin Allah mewajibkan orang bersenang-senang di dunia tanpa ibadah, ya. Tentu berkontradiksi dengan ayat lain. Maka harus dipahami bahwa perintah dalam ayat ini adalah perintah indzar, peringatan bahwa apa yang kamu lakukan itu sesuatu yang salah. Ya, ibaratnya seperti ini. Ada seorang guru yang ngajar di kelas. Dia sudah menyerah dengan perilaku anak-anak yang ada di kelas karena sudah dinasihati berkali-kali, metode apapun dicoba, ternyata tidak nurut. Nah, akhirnya gurunya mengatakan, sudah terserah kalian lah. Kalian mau bolos, kalian mau nggak masuk, kalian mau nggak ikut ujian, terserah kalian. Suka-suka kalian. Ya. Redaksi perintah, tapi perintahnya adalah perintah yang sifatnya untuk peringatan. Kalau kalian bolos, kalau kalian nggak masuk, terserah. Tapi kalian harus menanggung konsekuensinya. Nah, itu indikatornya tadi. Fa inna masirakum ilan nar. Lalu keempat, doa. Nah, kalau doa ini banyak di Al-Quran, ya. Contoh doa misalnya di surah Al-A'raf, Allah berfirman, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Ya Allah, bukakanlah antara aku dan antara kaumku bil haqq, suatu kebenaran. Ada contoh lain misalnya Rabbana itu kalau la tuzigul bana kan larangan, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami di dunia ini hasanah, kebaikan. Nah, atina itu perintah. Teks perintah, sighat amr. Tapi kan tidak mungkin kita merintah Allah. Ya. Ya, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Masa ada hamba merintah Tuhannya, kan tidak masuk akal. Maka redaksi perintah ini fungsinya bukan untuk memerintah, tapi redaksi perintah yang sifatnya adalah permohonan, doa. Ya Allah, berikanlah kepada kami. Ya, jadi berubah dari perintah menjadi permohonan. Seperti kalau ada anak buah, ada bawahan meminta kepada atasan dengan redaksi perintah, Pak, kami mohon agar Bapak jangan galak-galak misalnya. Itu kan bukan perintah. Meskipun redaksi perintah, tapi karena datangnya dari pihak yang bawa ke pihak yang lebih atas, ya, pihak yang rendah ke pihak yang lebih tinggi, maka redaksi perintahnya menjadi sighat ad-du'a. Terakhir, ta'jiz. Ya, ta'jiz ini artinya melemahkan, ya, melemahkan. Ta'jiz ini artinya melemahkan. Seperti Allah di dalam surah Al-Baqarah berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina, kalau kamu ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan pada hamba kami, yaitu Al-Qur'an, fa'tu bisurah mim mithlihi, fa'tu bisuratim mim mithlihi, maka datangkanlah ayat yang semisal dengan Al-Qur'an. Fa'tu, datangkan ayat yang semisal dengan Al-Qur'an. Itu kan perintah, disuruh, ditantang, ya. Ta'jiz ini mungkin bisa juga bermakna tahaddi. Ya, tahaddi itu tantangan, ya. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Nah, ini yang menunjukkan bahwa tantangan ini adalah tantangan yang sifatnya mustahil dilakukan. Fa illam taf'alu, kalau kamu tidak mampu melakukan, wa lan taf'alu, dan kamu pasti tidak akan mampu melakukannya. Ini menunjukkan bahwa perintah redaksi amr yang diperintahkan Allah di situ fungsinya lit ta'jiz, untuk menunjukkan bahwa yang ditantang itu tidak mampu melakukan perintah. Para mirsa sekalian, demikian terkait dengan masalah amr. Jadi ada redaksi atau definisi yang sudah kita sebutkan, kemudian ada sighat, redaksi, dan terakhir ada konsekuensi. Adapun pembahasan yang lebih rinci, nah, itu tidak kita bahas di sini, ya. Mungkin kalau kesempatan lain mengizinkan kita bahas, karena itu pembahasan yang cukup detail terkait masalah apakah amr itu untuk harus segera dilaksanakan, apakah amr itu fungsinya berulang-ulang dan lain sebagainya. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan